Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Dikbud dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan, bulan Ramadan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan, segala fasilitas yang Allah lekatkan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati yang namanya berkahnya bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kita sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dengan catatan amal yang bersih yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kasih sayangnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk kasih sayangnya kepada seluruh alam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan sekaligus menjadi tangan yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita ketika kaki-kaki kita tergelincir ketika melewati Shiratal Mustaqim. Salawat dan salam semoga senantiasa juga tercurah limpahkan kepada seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sahabat Disdikbud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, salah satu ibadah yang begitu luar biasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah birrul walidain, berbuat baik dan menyayangi kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam dua surah yang terkenal membahas tentang bagaimana sikap seorang anak kepada orang tuanya, yaitu di surah Al-Isra ayat 24 dan di surah Al-Luqman. Allah menyampaikan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Atau dalam surah Luqman Allah menyampaikan, memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatsu ummuhu kurha wa wada'atsu kurha, yang artinya, dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu, terkhususnya ibumu yang telah melahirkanmu, mengandungmu dalam keadaan yang payah. Sahabat Disdik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua menjadi salah satu amalan yang paling utama. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya amalan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama adalah jihad fi sabilillah. Lalu yang kedua adalah sholat tepat waktu, dan yang ketiga adalah birrul walidain, berbuat baik menyayangi kedua orang tua kita. Mengapa kita harus menyayangi kedua orang tua kita? Yang pertama, tentu saja kita kembalikan semua niat amalan kita berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi saya sebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan
bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua sel yang ada di dalam diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam perangkat kenikmatannya, Allah memerintahkan kita washkuru li waliwalidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku atas segala penciptaan yang aku anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Adanya kita di dunia ini, bahkan kita besar dan dewasa hingga seperti ini, ketika kita menghitung takkan pernah lepas dari dua kenikmatan, dari dua sumber kenikmatan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, beliau menggunakan bahasa inna yang artinya adalah kami menciptakan kalian, yang artinya dalam proses itu Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluknya yang lain. Maka kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma indafik, dari air yang memancar, dari air yang memancar dari tulang sumbi ayah kita yang kemudian diciptakan dengan begitu sempurna di dalam rahim ibu kita. Dibawa oleh ibu kita selama 9 bulan dengan begitu payah. Bahkan ada sebuah analogi, kalau kita ingin merasakan bagaimana payahnya orang hamil, maka silahkan cari semangka, satu buah semangka dengan berat kisaran 3 kilo, lalu kemudian gendong itu kemana-mana. Maka kita akan merasakan bagaimana susahnya, bagaimana beratnya, apalagi dengan segala macam bawaan-bawaan orang hamil. Boleh jadi dia mabuk, boleh jadi dia ngidam, pusing, muntah, dan lain sebagainya. Dan semua itu ditahan oleh orang tua kita sampai kemudian ia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Lalu kemudian tidak sampai di situ kesusahan dan penderitaannya. Orang tua kita merawat kita mulai dari yang tak berdaya, kita tak bisa apa-apa, hingga akhirnya kita menjadi kuat, kita menjadi dewasa dan bisa melakukan apa saja. Maka salah satu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Tangkihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya orang yang durhaka kepada orang tuanya itu setara satu tingkat nerakanya dengan iblis. Dia saling bertetangga dengan iblis, saling dibencinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka sahabat Disdikbud dimanapun kita berada, salah satu cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang pertama tentu adalah qaulum ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang santun. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak perilaku seorang anak kepada orang tuanya, yang spesifik disebutkan adalah perkataan. Yang pertama dilarang, fala takullahuma uffin. Jangan katakan kepada mereka kata uff, kata kata bantahan. Bentuknya apapun, bentuk bahasanya boleh bahasa dari manapun sukunya. Tetapi ketika bahasa itu menggambarkan tentang bantahan kita kepada kedua orang tua kita, itulah tafsiran sederhana dari kata uff yang dilarang. Karena kata-kata itu ketika sudah keluar dan itu menyakitkan, sulit untuk ditangkal, sulit untuk ditangkis, dia akan menghujam di dalam hati. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang terdidik, siapapun kita hari ini, sehebat apapun retorika kita hari ini,
Jika dari mulut yang sama keluar kata-kata yang menyakiti kedua orang tua kita, maka sungguh mulut itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wahfid lahuma janahadzulli. Turunkan tanganmu, yang artinya turunkan ego dan kekuasaanmu ketika mereka berada dalam kondisi yang lemah. Dan seorang anak dan orang tua itu ibaratnya sebuah lingkaran yang berganti peran. Ketika anaknya lemah, orang tuanya masih kuat. Orang tuanya yang menjaganya, orang tuanya yang menyayanginya, orang tuanya yang memberikan rizki kepadanya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Lalu kemudian ada masa di mana anaknya itu menguat dan orang tuanya melemah. Ketika anaknya sudah dewasa, anaknya sudah bekerja, anaknya sudah menjadi orang yang sukses, maka ada kalanya di waktu itu orang tuanya sudah sampai pada titik lemah. Maka disitulah wafid lahuma janahadzulli. Maka turunkan tanganmu, turunkan kekuasaanmu. Sehebat apapun, sesukses apapun, sebanyak apapun hartamu, tetap merendahlah engkau di hadapan kedua orang tuamu. Berapa banyak anak yang ketika dia sukses, ketika dia lebih pintar, ketika dia lebih kuat daripada orang tuanya, muncul pikiran di dalam dirinya bahwa orang tuanya lebih lemah, orang tuanya lebih bodoh, orang tuanya lebih hina, tidak sesukses dirinya. Lalu kemudian kata-katanya menjadi kasar, kata-katanya menjadi sering menyakiti. Bahkan tidak jarang anak yang menelantarkan kedua orang tuanya. Maka sahabat Disdikbud yang dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan adalah momentum untuk kita kembali mengasah kepekaan kita. Dan kepekaan, simpati, empati kita yang terutama adalah kepada kedua orang tua kita. Kata Bang Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Saya adalah seorang perantauan dan mungkin para sahabat Disdikbud yang lain juga banyak yang berlatar belakang perantauan, yang jauh dari orang tuanya. Maka ketika jauh, itulah kita akan merasakan betapa berharganya orang tua kita. Maka cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita selain santun kepada kedua orang tua kita, membantu apa yang mereka butuhkan. Yang berikutnya adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu. Berikan mereka hadiah-hadiah kecil semampu kita. Itu akan memunculkan rasa sayang dan cinta mereka kepada kita. Dan tentu saja ada sebagian orang tua kita yang ketika kita sudah mampu memberikan sesuatu, ketika kita sudah mampu memberikan hadiah, ternyata orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat kita membalas kebaikannya, tak sempat kita memberikan senyum yang indah dengan pemberian-pemberian yang kita berikan kepada mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doakan mereka, sampaikan doa kita. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kita. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita ketika kita masih kecil. Maka sahabat Disdikbud, momentum Ramadan dan momentum Idul Fitri nantinya adalah momentum kita menunjukkan kasih sayang kita. Orang tua kita yang masih hidup, berikan sesuatu yang bisa menyenangkan mereka. Hadiah-hadiah yang bisa mengukir senyum mereka. Bagi orang tua kita yang sudah tiada, maka berikan doa terbaik, amalan terbaik yang menjadi jariah, yang bisa menghentikan tangan malaikat yang boleh jadi sedang memukuli mereka di alam kubur. Jangan terbalik. Orang tua yang masih hidup tidak pernah diberi apa-apa. Giliran sudah mati, repot-repot kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, bersedekah ini itu untuk orang tua kita yang sudah mati. Mumpung mereka masih hidup, berikan hal terbaik yang kita miliki. Ketika mereka sudah mati, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita berikan doa yang terbaik untuk mereka.
Maka sahabat Disdikbud dimanapun berada, semoga Allah memberikan kita pertolongan, Allah memberikan rezeki kita yang banyak, sehingga kita mampu menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bukan untuk membalas dan membayar jasa mereka, tetapi sekedar untuk mencari ridho dari kedua orang tua kita. Karena ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Maka cara dan alasan kenapa kita harus sayang kepada kedua orang tua kita, tentu niatnya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita. Kita tidak perlu repot-repot mencari surga di tempat yang jauh. Surgamu ada di rumahmu, ada di telapak kaki ibumu. Maka cari ridhonya, ambil doanya. Itulah pusaka terbaik yang paling keramat yang bisa menentukan beruntung dan tidak beruntungnya seorang anak. Semoga hidup kita berkah dengan ridho kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.